Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita membaca buku doa dan zikir bagi orang yang sakit. Dan bagi Anda yang sudah memiliki bukunya, bisa langsung dibuka halaman yang pertama. Doa dan zikir orang yang sakit. Secara umum, doa dan zikir untuk orang yang sedang sakit bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, doa dan zikir yang dibaca sendiri oleh orang yang sedang sakit. Yang kedua, doa dan zikir yang dibaca oleh orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Berarti orang lain, baik keluarganya ataupun temannya atau orang lain yang dia dalam kondisi sehat atau yang sedang menjenguk orang yang sedang sakit. Doa dan zikir yang dibaca sendiri oleh orang yang sakit. Kita dahulukan yang pertama. Berikut doa dan zikir yang dibaca sendiri oleh orang yang sedang sakit. Yang pertama adalah ketika hendak beristirahat. Membaca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian ditiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa dijangkau dalam posisi tiduran. Ditiupkan ke tangan lalu diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa dijangkau dalam posisi tiduran. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hal ini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil maradil ladzi mata fihi bil muawwidzat. Falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan an-nafath. Yang dimaksud dengan an-nafath, an-nafsu atau an-nafath seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari an-nafathat, yaitu para wanita yang suka melakukan an-nafath fil uqad, dalam buhul-buhul yang diikat. Yang dimaksud adalah dalam simpul-simpul sihir yang itu digunakan dalam rangka untuk menyihir seseorang. Dan an-nafath bentuknya adalah meniup dengan ringan dicampur dengan sedikit titik-titik air. Bahasa kita nyuwuk ya. Bahasa kita an-nafas itu nyuwuk. Sehingga ketika orang itu dia melakukan an-nafas, maka dia tiupkan sambil bercampur sedikit ada titik-titik air. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan an-nafas. Nabi SAW melakukan an-nafath ala nafsihi fil maradil ladzi mata fihi bil muawwidzat. Beliau melakukan an-nafath untuk dirinya ketika beliau sakit dengan membaca al-muawwidzat. Falamma thaqula kuntu anfithu alaihi, dan ketika beliau sudah enggak sanggup lagi untuk melakukan nafath, sakitnya semakin parah, aku pun yang melakukan nafath. Aku di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, bagaimana teknis an-nafath dengan al-muawwidzat ini? Ulama berbeda pendapat mengenai teknis an-nafath dengan menggunakan al-muawwidzat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dilakukan berdasarkan dhahir hadis adalah meniup dulu baru kemudian membaca. Sehingga digabungkan 2 telapak tangan lalu ditiup, dan tiupan itu disertai dengan titik-titik ludah.
Setelah itu baru membaca Qul wallahu ahad, Allahu samad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian diusapkan ke seluruh badan. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama yang memberikan syarah terhadap hadis. Di antaranya adalah Ibn Allan. Wa hamala ba'du ahli ilmi al-haditha ala zahirihi. Sebagian ulama memahami hadis ini sebagaimana tekstualnya. Waqala, dan dia mengatakan, innan nafsa yakunu qabla al-qira'ah. Jangan digerakkan. Bahwa an-nafs itu dilakukan sebelum qira'ah. Naik lagi. Tayyib, belum waktunya digerakkan ya. Bahwa an-nafas itu dilakukan sebelum qira'ah. An-nafas sebelum qira'ah berarti ditiupkan dulu baru kemudian membaca. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dibaca dulu baru kemudian an-nafas. Baca Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan, kemudian baru diusapkan. Dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, zahirul hadis, ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan, al-amru fi dzalika wasi'un insyaallah, fa ayyuhuma fa'ala hasal al-matlub. Perkara ini cukup luas, cukup longgar, sehingga baik dengan metode pertama maupun metode kedua, hasal al-matlub, dua-duanya diperbolehkan. An-nafs awalan awil qira'ah awalan, baik ditiupkan dulu ataukah dibaca dulu. Sehingga wallahu ta'ala alam, tidak ada ketentuan harus membaca dulu atau meniupkan dulu yang harus dilakukan. Wallahu a'lam. Kemudian di buku saya sebutkan tentang tata caranya. Baca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekaligus, lalu ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau sambil tiduran. Kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Dan di sini saya mengambil pendapat yang kedua. Namun kata Imam Ibn Utsaimin, andai orang meniupkan dulu kemudian baru dibaca terus diusapkan, hukumnya diperbolehkan. Letakkan kedua telapak tangan di dekat mulut, lalu baca 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sekaligus, lalu ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan yang bisa dijangkau sambil tiduran, dan ulangi hal ini sebanyak 3 kali. Perawi hadis yang bernama Ma'mar pernah bertanya kepada Az-Zuhri, bagaimana cara meniupkannya? Az-Zuhri mengatakan, kana yanfithu ala yadayhi thumma yamsahu bihima wajhah. Caranya adalah ditiupkan ke kedua tangan, lalu diusapkan ke seluruh badan, ke wajah dan seluruh badan. Ya. Dan yang diusapkan itu adalah bagian anggota badan yang bisa dijangkau sambil posisi tiduran. Para ulama membahas apakah bagian punggung juga perlu diusap. Jawabannya adalah yang zahir tidak perlu, sehingga cukup usap bagian permukaan saja yang bisa dijangkau oleh tangan. Karena itu kalau kaki nggak bisa dijangkau tangan, maka tidak perlu diusap. Karena di sini posisinya sambil tiduran, sehingga tidak perlu terus duduk biar bisa jangkau kaki, tidak perlu. Maka cukup diusap. Mungkin kalau yang bisa dijangkau hanya sampai paha, ya cukup sampai paha saja. Di bawah lutut karena yang bisa dijangkau, ya dibiarkan. Baik. Dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah salah satu di antara bentuk ruqyah mandiri. Karena an-nafsu itu bagian dari
cara ruqyah. Ya. Meskipun ada sebagian ulama yang menilai makruh bentuk ruqyah dengan an-nafsu karena di situ menyerupai tukang sihir. Namun pendapat yang benar tidak makruh. Dan adanya kesamaan itu tidaklah menunjukkan kalau ruqyah seperti ini hukumnya dilarang. Dan Rasulullah SAW beliau melakukan praktek ruqyah seperti ini, dan itu beliau lakukan ketika beliau sedang sakit. Maka orang yang sedang sakit bisa meruqyah dirinya sendiri dengan cara seperti tadi, membaca al-mu'awwidzat, kemudian ditiupkan, lalu diusapkan ke anggota badan yang bisa dijangkau. Dengan cara demikian, maka itu akan lebih membuat dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruqyah mandiri itu lebih baik dibandingkan menggantungkan diri kepada ruqyah orang lain. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan bahas doa yang kedua, yaitu bacaan ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit. Letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu dilanjut dengan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dibaca sebanyak 7 kali. Aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan berlindung kepada kuasa Allah, min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dari kejahatan, dari potensi keburukan apa yang aku jumpai dan yang aku takutkan, yang aku khawatirkan. Doa ini kita baca keterangannya, dibaca ketika salah satu bagian tubuh ada yang sakit, dengan meletakkan tangan tadi ke bagian tubuh yang sakit. Ya. Misalnya Bapak Ibu ketika sedang berada di tempat tidur, terasa kemeng-kemeng, ya. Kemeng-kemeng boyok, kemeng-kemeng tangan, kemeng-kemeng kaki, terasa kecapean, ini ada yang kemeng, ada yang sakit, ada yang nyeri. Kita letakkan tangan kita sambil membaca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dan renungkan dengan penuh keyakinan doa ini. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku jumpai, keburukan apa yang aku jumpai, dan yang aku khawatirkan. Nah, kita tidak tahu kemeng-kemeng di sini itu arahnya kemana. Nah, apakah nanti cepat sembuh ataukah nanti bisa semakin parah, kita tidak tahu. Dan itu berlaku umum untuk semua rasa sakit yang kita rasakan di permukaan badan. Ya, maksud saya adalah nyeri tadi, ya. Makanya bisa nggak ini dipakai untuk mengobati orang yang sedang asam urat? Ya, asam urat itu kan kadang sakit sekali, ya, katanya. Lalu dia sentuh bagian itu, kemudian dia baca doa ini, insya Allah bisa. Karena ini berlaku untuk seluruh sakit yang dialami oleh seorang hamba. Karena terkadang ada sakit yang dia ditampakkan oleh Allah dan ada yang tidak dinampakkan oleh Allah. Orang yang sakit ginjal, ya, dia tidak terasa kemeng di permukaan, tidak terasa nyeri di permukaan. Cuman ginjalnya tidak normal, sehingga dia harus melakukan hemodialisa, misalnya per sekian hari sekali. Ya. Dan dia baru terasa sakit karena mungkin darahnya kurang maksimal kebersihannya, disebabkan cara ginjal dalam menyaring tidak maksimal. Itu tidak nampak di permukaan. Atau ada orang yang misalnya punya sakit apa, misalnya kanker tertentu, kanker darah, dia tidak nampak nyerinya di permukaan, tapi dia ngedrop, ya, keseluruhan badan. Nah, yang kayak gitu mungkin tidak bisa disentuhkan bagian mana yang sakit. Tapi kalau misalnya orang seperti sakit asam urat, atau dia nyeri di bagian tertentu, dia tahu lututnya yang sedang nyeri, pahanya yang nyeri,
kakinya yang nyeri. Baca doa ini ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Dari Utsman ibnu Abil As radhiyallahu anhu bahwa beliau mengadu kepada Nabi SAW karena rasa sakit yang ada di badannya. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada Utsman ibnu Abil As, "Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillah 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 wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru." Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Barangkali ada jamaah yang menjumpai redaksi yang lain. Selama itu sahih, berarti di sini ada perbedaan redaksi dan dua-duanya insya Allah boleh diamalkan. Misalnya ada redaksi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Kalau itu sahih, maka silahkan diamalkan. Dan di sini saya menggunakan redaksi yang ada dalam Sahih Muslim, yaitu a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Tayyib. Dan tadi kita pesankan, jika Anda mengamalkan ini, maka iringi dengan keyakinan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rasa nyeri, rasa sakit ini akan hilang dengan dibacakan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu tidak bisa hilang seketika, minimal kita berharap jangan sampai mengarah kepada kondisi yang lebih parah. Misalnya disebabkan karena asam urat, jangan sampai nanti gara-gara asam urat ini kemudian nggak bisa jalan atau nggak bisa beraktivitas ya. Sehingga kita peringan dengan membaca doa sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon jangan coba-coba ya, karena coba-coba tidak diiringi dengan keyakinan, itu salah satu di antara penyebab usaha seorang hamba dalam melakukan ruqyah menjadi gagal. Sebab kekuatan ruqyah itu salah satunya adalah faktor yakin. Semakin yakin, maka semakin kuat pengaruh ruqyah. Dan sebaliknya, ketika orang kurang yakin, maka pengaruh ruqyahnya akan lemah. Dan ini termasuk bagian dari ruqyah. Ada bagian anggota badan yang nyeri, kita ruqyah sendiri. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Makanya kalau seorang hamba itu semakin bertawakal kepada Allah dan dia semakin serius ketika membaca doa ini, ruqyah ini, insya Allah pengaruhnya akan semakin kuat dan semakin cepat. Baik. Ada orang misalnya sedang atau dia terjatuh lalu memar. Terjatuh memar, kemudian dia merasa khawatir jangan-jangan ini semakin parah. Maka dia bisa membaca doa ini, bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Wallahu taala alam. Berikutnya kita beralih ke doa yang ketiga. Zikir yang ketiga adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sakit. Ketika seorang hamba sedang sakit, maka muncul ketergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman. Sehingga dia di posisi sakit merasa saya sangat lemah. Saya adalah orang yang sangat butuh kasih sayang Allah. Maka di saat itulah dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca zikir penuh penghayatan. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa seorang hamba berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah ketika dia membaca beberapa zikir berikut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua pernah bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, maka Rabbnya akan membenarkan ucapannya. Faqala, lalu Allah berfirman, la ilaha illa ana wa ana akbar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan aku zat yang maha besar. Ya. Dan zikir ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Doanya adalah la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setiap baris-baris zikir ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba yang sedang sakit mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah memberikan respon, saddaqa abdi, la ilaha illa ana wa ana akbar. Hambaku benar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan akulah zat yang maha besar. Ketika hamba membaca la ilaha illallah wahdah, maka Allah memberikan respon, hambaku benar, la ilaha illa ana wahdi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, semata aku. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, maka Allah merespon, la ilaha illa ana wahdi la syarikali, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku semata dan tidak ada sekutu bagiku. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, maka Allah merespon betul apa yang diucapkan oleh hambaku, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, hanya milikku kerajaan dan hanya milikku segala puji. Ketika hamba mengucapkan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa bi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganku. Sehingga semuanya direspon oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dibaca oleh sang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia sedang sakit, ya, ada di halaman 11, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhun nar, siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika dia sedang sakit, thumma mata, lalu dia meninggal dunia, lam tat'amhun nar, maka neraka tidak akan memakannya. Masya Allah, ya. Keutamaan yang luar biasa, karena sang hamba sedang mengharapkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengagungkan nama Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi di masa silam, ketika mereka dalam kondisi membutuhkan Allah, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Da'watu Dhunnun, doanya Nabi Dhunnun. Dhunnun siapa? Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Sehingga Yunus alaihissalam tidak minta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah selamatkanlah aku, tidak. Namun Yunus memuji Allah Subhanahu wa taala dikala beliau sedang dalam kondisi genting,
yaitu ketika beliau berada di perut ikan. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tayyib. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam zikir ini tidak ada berisi permintaan. Namun adanya adalah pujian kepada Allah. Tapi pujian itu diiringi dengan perenungan bahwa dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Nah. Dan Anda baca itu sambil direnungi, sambil dihayati, kalau ini direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca seperti ini dalam kondisi sakit, jika dia meninggal dunia, Nabi SAW menegaskan, lam tat'amhun nar, maka jasadnya tidak akan tersentuh oleh neraka. Baik. Berikutnya kita beralih ke doa yang keempat. Doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di puncak sakitnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam Al-Qur'an, doanya Nabi Ayyub. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi inni, wahai Rabbku, sesungguhnya aku. Coba diperhatikan di situ. Rabbi inni. Di situ harokat kasrah karena dia di bawah tasydid. Harokat di bawah tasydid itu sama dengan harokat kasrah. Rabbi inni. Rabbi inni, wahai Rabbku, sesungguhnya aku. Massaniyad durru, sedang ditimpa dengan penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau zat yang sangat belas kasih, zat yang maha penyayang di antara semua penyayang. Coba kita lihat di sini. Ayyub alaihi salatu wassalam, beliau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk permohonan agar disembuhkan oleh Allah. Namun beliau hanya menceritakan kondisinya. Ayyub hanya menceritakan kondisinya. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kita baca keterangannya. Nabi Ayyub alaihissalam menyampaikan permohonannya kepada Allah dengan hanya bertawassul. Bentuk tawassulnya adalah dengan menyebut derita yang beliau alami. Ya Allah, aku sedang sakit ya Allah. Dan beliau mengadukan kepada Sang Pencipta, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya Nabi Ayyub bertawassul dengan memuji Allah dengan menyebutkan sifat kasih sayangnya. Rabbi inni massaniyad durru, ya Allah, saya sakit ya Allah. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Ya Allah, saya bingung. Ya Allah, saya ini. Mengeluh seperti itu di hadapan Allah boleh enggak? Jawabannya, itulah sifatnya para nabi. Dia tidak mengeluh di hadapan makhluk, tapi dia mengeluh di hadapan Khalik Azza wa Jal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, bapaknya Yusuf. Allah ceritakan dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau tidak ceritakan kepada yang lain, tidak mengadu kepada yang lain, namun beliau mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ayub juga seperti itu. Rabbi inni massaniyad durru, ya Allah, saya sedang sakit ya Allah. Lalu beliau bertawassul dengan sifat Allah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha kasih sayang di antara para penyayang. Demikianlah adab yang diajarkan seorang nabi. Beliau tidak mengeluhkan musibah yang menimpa diri beliau kepada orang lain. Beliau rahasiakan musibah itu dari orang lain sebisa mungkin. Tapi beliau langsung mengadukan kepada zat yang maha rahman, Allah Azza wa Jalla.
Karena manusia tidak punya kuasa sedikit pun. Manusia tidak mampu menyembuhkan, manusia tidak mampu menyelamatkan orang dari musibah. Berbeda dengan ketika dia mengadukan kepada Allah Ta'ala. Maka mengadulah kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Tapi kadang kita kan tidak sabar. Ya. Kalau kita mengalami musibah, punya masalah, langsung cerita di Facebook, buat status, menyampaikan di grup WA. Ya. Ketika ditanya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, anak saya sedang sakit. Ya. Alhamdulillah saya baik, tapi anak saya sakit. Yang tanya anakmu sakit siapa? Tapi dia ingin tunjukkan kalau anaknya sedang sakit. Berbeda dengan Nabi. Para Nabi mereka ketika sakit, mereka mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Dan bukan disampaikan kepada makhluk. Barangkali kita tidak bisa sabar sebagaimana sabarnya Ayub. Jika bagian ini tidak bisa kita tiru, minimal kita meniru sikap beliau dengan mengadukan musibah hanya kepada Allah dan membaca doa sebagaimana yang beliau baca. Sehingga kalau kita diminta untuk sabar sebagaimana sabarnya Ayub, ya jelas tidak bisa. Ini sabarnya kelas Nabi dan kita manusia biasa. Namun kalaupun kita tidak bisa seperti itu, minimal meniru gaya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak mengadukan sakit musibah yang kita derita kepada makhluk, diposting di Facebook atau diceritakan di grup WA, tapi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jamaah, bertahan seperti ini bagi sebagian orang yang belum terbiasa memang berat. Sehingga kadang dia nggak sabar, datelen pengen cerita. Akhirnya dia pun cerita di Facebook, mengeluhkan kondisinya, ya, dengan alasan saya sedang bercerita tentang kondisi yang saya alami. Barangkali ada pengalaman yang bisa diambil pelajarannya oleh teman-teman saya. Padahal aslinya maksud dia adalah untuk mengeluhkan rasa sakitnya kepada makhluk. Dan seperti ini tindakan yang kurang bagus. Ada seorang ulama yang memberikan nasihat seperti ini. Kalau kamu punya masalah, lalu kamu ceritakan masalahmu kepada orang lain, maka yang mendengar masalahmu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang yang mencintai kamu. Kemungkinan yang kedua, yang mendengarkan masalah kamu adalah orang yang membenci kamu, yang gak suka sama kamu. Jika kau bercerita dengan atau kepada orang yang mencintai kamu, maka kau berbagi kesedihan dengannya, sehingga dia pun turut bersedih disebabkan kesedihanmu, membuat dia kepikiran, membuat dia gak nyaman. Artinya, kamu sedang mengganggu pikiran orang yang kau cintai. Kamu sedang mengganggu teman akrabmu, teman dekatmu. Dan itu sesuatu yang gak baik. Seharusnya kan teman dekatmu jangan ikut mikir, gak usah ikut bingung, biar ini jadi beban bagi saya. Kamu tidak perlu terbebani dengan ini. Sehingga rasa sedih itu tidak semakin melebar. Atau kemungkinan yang kedua, yang dengerin pengaduan kita adalah orang yang gak senang sama kita. Sehingga begitu dia dengar pengaduan kita, maka dia makin bangga, makin senang. Sehingga ada syamata. Syamata itu bentuknya adalah senang melihat orang terkena musibah. Syukur, rasakno, syukur, alhamdulillah, weloro. Akhirnya malah disyukur-syukurkan. Ya, meskipun dia tidak menyatakan itu di depan, tapi mungkin secara batin dia mengucapkan itu. Yes. Kapan kamu berhenti? Ya, rasakan sendiri. Nah, model kayak gitu berarti sebenarnya kita bercerita kepada orang yang nantinya akan merasa bangga dengan musibah yang kita alami. Maka kata ulama ini, mending gak cerita. Karena kalau cerita hanya ada dua kemungkinan manusia yang akan menerima cerita kita. Kalau bukan kekasih kita, orang dekat kita, orang yang pro dengan kita. Yang kedua adalah orang yang kontra dengan kita.
Kalau orang yang pro, berarti kita berbagi kesedihan, sehingga mengajak dia untuk ikut sedih. Kalau orang yang kontra dengan kita, bisa jadi kita semakin dicela, semakin dihina, disebabkan karena kita menceritakan musibah kita kepadanya. Baik, maka sekali lagi jamaah, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dan bukan diadukan kepada makhluk. Kemudian tentang Ayyub alaihi salatu wassalam, beliau termasuk Nabi Bani Israel, dan beliau sering dijadikan sebagai mathal, sebagai perumpamaan dalam masalah sabar. Sehingga orang sering mengatakan, bersabarlah seperti sabarnya Ayyub alaihissalam. Namun yang jadi pertanyaan begini, mengapa Ayyub tidak masuk dalam daftar ulul azmi? Karena seperti yang kita tahu, ulul azmi ada 5, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Loh kok nggak ada Ayyub? Padahal sabarnya ulul azmi itu Allah jadikan sebagai standar agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menirunya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi di kalangan para rasul. Sementara Ayyub nggak masuk di situ. Kenapa? Apa bedanya antara sabarnya ulul azmi dengan sabarnya Ayyub? Para ulama mengatakan ada beda yang sangat mencolok. Apa bedanya? Sabarnya Ayyub itu adalah sabar karena mendapatkan ujian, sakit. Sabar karena musibah. Artinya, kau sabar, nggak ada pilihan yang lain. Sabar dapat pahala, nggak sabar penyakit itu tidak hilang. Sehingga nggak ada pilihan yang lain kecuali sabar. Artinya orang kalaupun tidak sabar, dia nggak dapat keuntungan apapun. Maka tinggal pilihannya hanyalah sabar. Berbeda dengan sabarnya ulul azmi. Apa sabarnya ulul azmi? Sabarnya ulul azmi adalah sabar dalam menghadapi gangguan ketika berdakwah. Dan itu jenis sabar yang lebih berat. Sabar jenis yang kedua ini memungkinkan untuk ditinggalkan. Sehingga misalnya ada orang yang berdakwah, kemudian mendapatkan berbagai macam rintangan dan tawaran, kalau kamu menghentikan dakwah, nanti saya kasih uang sekian. Akhirnya dia nggak sabar. Lalu apa? Dia pun tinggalkan dakwah. Dia dapat manfaat nggak? Dapat. Apa manfaatnya? Dia dapat misalnya kesejahteraan dunia. Dia mendapatkan harta dari musuhnya. Sebagaimana yang pernah ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad, kalau kamu ingin jadi Raja Arab, nanti kami semuanya sepakat membaiat kamu jadi Raja Arab. Kalau kamu ingin harta, nanti kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita serahkan kepada kamu. Kalau kamu ingin wanita, nanti kita sediakan wanita yang paling cantik di kalangan orang Arab, kita nikahkan dengan kamu. Tapi dengan satu syarat, tinggalkan kebiasaan kamu ini. Ada nggak yang diterima oleh Nabi SAW tawaran ini? Nggak ada sama sekali. Berarti kalau beliau nggak sabar dalam berdakwah, sehingga beliau tinggalkan dakwah, lalu menerima tawaran ini, apakah beliau dapat nikmat? Dapat. Maka beliau mendapatkan nikmat, ya, berupa jadi Raja Arab. Beliau mendapatkan nikmat dalam bentuk harta yang melimpah. Beliau dapat nikmat dalam bentuk dikasih istri yang sesuai yang kriteria mereka, istri yang sangat cantik. Itu kalau beliau nggak sabar dan meninggalkan dakwah. Tapi Nabi SAW bersabar dan tetap berdakwah, sehingga tawaran ini sama sekali tidak beliau hiraukan. Itulah sabarnya ulul azmi. Sehingga sabar ini derajatnya lebih tinggi, tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sebatas sabar ketika menerima ujian. Baik. Karena konteks kita adalah sedang membahas orang yang sedang sakit, maka kita dekatkan kepada sabarnya Nabi Ayyub. Yang beliau ketika sedang sakit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedang sakit ya Allah. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun di antara Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Nah, bisa nggak ditiru seperti ini untuk kasus yang lain? Misalnya ada orang yang lapar. Nah, tapi dia nggak ngerti bahasa Arabnya gimana mengucapkannya. Insya Allah tidak masalah. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Ya Allah, saya seperti ini ya Allah. Saya sakit ya Allah, saya stres ya Allah, saya ini. Sampaikan dan adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, utang saya ya Allah, utang ya Allah. Ya. Sampaikan dan adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah agar diberi solusi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu, ketika beliau ditagih utang dan beliau nggak bisa membayar, beliau berdoa kepada Allah. Ya Rabba Zubair, wahai Rabbnya Zubair, wahai Rabbnya Zubair, yang telah menciptakan Zubair, yang telah memberikan rezeki kepada Zubair, ya, lunasilah utang Zubair, bantulah Zubair dalam melunasi utangnya. Sehingga beliau nyebut nama ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbnya fulan, wahai Rabb, padahal dia adalah fulan itu sendiri. Dan itu akan lebih akan lebih menguatkan batin ketika orang mengucapkannya dikala dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ingat baik-baik ini ya. Anda bisa baca ini untuk semua kondisi ketika Anda sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Ya Allah, saya bingung ya Allah. Ya Allah, saya sedih ya Allah. Ya Allah, saya sedang A, sedang B, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai membaca sampai doa yang keempat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan baca doa yang kelima. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan semoga ilmu ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma. Wakaf Madinah Islamic Center memiliki amal yang pahalanya mengalir abadi adalah harapan setiap mukmin yang sadar akan pentingnya amal di akhirat. Yayasan Amal Abadi Indonesia akan membangun Madinah Islamic Center di atas tanah wakaf seluas sekitar 3.600 meter persegi, berlokasi di Dusun Gentan, Jalan Kaliurang, kilometer 10, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Madinah Islamic Center terdiri dari masjid, Madinah Islamic Primary School, studio ANB Official, perpustakaan, lazis, aula serbaguna, wisma asatidzah, dan perkantoran. Salurkan wakaf tunai Anda untuk pembangunan Madinah Islamic Center melalui rekening berikut ini. Ustadz Ami Nurbaith di channel Ami Nurbaith. Nyalakan notifikasi dengan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Follow Instagram @Ami_Nurbaith. Follow dan like Facebook fanpage Ami Nurbaith. Join Telegram channel ANB Official. Ayo, dukung media dakwah ANB Official dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 7441 899 899 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia.
Konfirmasi WhatsApp di nomor 0812 2444 3344.